Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, dua abadi tertinggi penuh amarah ketika mereka melihat Siwei di tengah aula. Terutama penatua Yao Jiancheng, lebih dari 70% orang di aula penegakan hukum ini adalah muridnya. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, dia dipenggal dan ada lebih dari selusin orang yang tersisa. Agak tidak dapat diterima baginya untuk menjadi dalam keadaan pikiran ini. Semua orang di aula penegakan hukum klan kedokteran mengira bahwa musuh yang kuat ada di luar. Tetapi siapa yang mengira bahwa ada pria yang begitu menakutkan di dalam aula penegakan hukum klan kedokteran? Aula penegakan hukum klan obat dijaga ketat, dan mereka tidak keluar untuk waktu yang lama. Jika seseorang masuk ke aula penegakan hukum klan obat selama periode tersebut, mereka harus menyadarinya. Namun, mereka sama sekali tidak mendeteksi keberadaan orang ini. Namun, pada saat ini, mereka berdua terlalu malas untuk mengejar begitu banyak. Pada saat ini, satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah membunuhnya untuk membalas dendam anggota keluarga Yao. Gadis iblis, bantai klanku. Kamu tidak bisa meninggalkan klan Yao kami hari ini. Yao Jiancheng memandang wanita yang berdiri di tengah aula, dan ledakan kemarahan bangkit, dan menamparkan wanita itu dengan telapak tangannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik di tingkat tertinggi abadi, kekuatan Yao Jiancheng sangat kuat sehingga hanya satu telapak tangan yang sudah mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Namun, ketika dekat dengan Siwei, kekuatan itu benar-benar menghilang tanpa peringatan, dan pada akhirnya hanya ada angin sepoi-sepoi yang melewati Siwei. Adegan ini segera mengejutkan penatua Yao Jiancheng dengan rasa keterkejutan yang dalam. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bahkan jika lawan sekuat dirinya, sangat tidak mungkin untuk menahan semua serangannya dengan mudah. Dan meskipun penatua Yao Xuanyuan tidak mengambil tindakan, dia telah memperhatikan semua situasi. Sebagai tetua agung dari keluarga Yao, dia berasal dari generasi yang sama dengan Yao Jiancheng, jadi dia jelas tahu kekuatan tetua Yao Jiancheng. Pada saat ini, bahkan dia sedikit terkejut, menghadapi gadis remaja di depannya ini seperti menghadapi dewa yang bertarung, betapa menakutkannya itu. Yao Clan, aku tidak terlalu menyukainya, hancurkan. Siwei, melirik Elder Yao Jiancheng dan Elder Yao Xuanyuan, dan kemudian ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi, dan seluruh orang menghilang pada saat ini. Dan pada saat Siwei pergi, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat immortal sovereign yang dihentikan oleh Yao Xuanyuan dan Yao Jiancheng tiba-tiba menjerit, dan napas mereka dengan cepat menghilang. Yao Jiancheng dan Yao Xuanyuan saling memandang dan melihat ketakutan yang mendalam di mata masing-masing. Pada saat ini, semua orang di luar aula awalnya ingin memasuki aula, tetapi melihat sosok berjalan keluar dari aula dan berdiri di kehampaan. Yao Xian melihat sosok itu dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Namun, Guang Xiang Yao Clan juga penuh simpati. Siapapun yang tersinggung tidak baik, tetapi dia akan menyinggung orang ini. Persekutuan alkemis dan patriark keluarga Lan memandang sosok di atas kehampaan dengan sedikit terkejut. Siapa gadis ini, dan mengapa mereka merasakan ketakutan yang kuat dari sosok itu? Siwei, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat sosok itu. Tetapi ketika dia melihat mata merah darah Siwei, dia menggelengkan kepalanya lagi. Orang ini bukan Siwei. Bahkan jika dia dan Siwei memiliki penampilan yang persis sama. Apa konotasi dari ini? Maka hanya Siwei yang tahu. Dan tentu saja Yao Xian di samping Xiao Yan juga harus tahu. Tetapi dari sikap Yao Xian, dia jelas tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah Siwei berjalan keluar dari aula utama, Yao Xuanyuan dan Yao Jiancheng juga berjalan keluar dari aula utama secara langsung dan mendarat di kekosongan menghadap Siwei, dengan kewaspadaan yang kuat. Menghancurkan klan obat bukan hanya kalimat sederhana. Dengan munculnya 3 orang, situasi di Balai Penegakan Hukum Klan Kedokteran secara bertahap terdeteksi oleh orang-orang kuat dari klan kedokteran. Tetapi pada saat ini, ahli klan kedokteran yang perkasa melihat wajahnya saat ini, warna ketakutan. Setidaknya ada 100 orang di aula penegakan hukum klan kedokteran, banyak di antaranya adalah Raja Abadi dan penguasa abadi. Ini membuat para tetua balai penegakan hukum menanggungnya. Yao Zhangquan memandang gadis di atas langit, dan sekali lagi melirik Yao Xiandao. Aliansi Empat Dewa adalah metode yang baik, tetapi mereka benar-benar menggunakan metode ini untuk menangani Yao Susaya. Tetapi apakah Anda pikir Anda bisa pergi hari ini?
Yao Xian tersenyum ringan dan berkata, saya tidak bermaksud menargetkan keluarga Yao Anda sedikit pun. Saya tidak membawa orang-orang ke sini. Bagaimana akun ini dapat dihitung di kepala saya? Tentu saja, jika keluarga Yao tidak terlalu merepotkan, peri ini jangan keberatan menggerakkan otot dan tulangmu. Kalimat ini juga mengingatkan Yao Zhangquan, orang ini memang orang yang dicari Yao Xian, tapi dia dibawa oleh klan iblis. Adegan ini tiba-tiba membuat kelompok Yao Su merasa sedikit kedinginan di belakang mereka. Mungkinkah Yao Su juga berkolusi dengan aliansi empat dewa? Jika demikian, maka keluarga obat telah menjadi berbahaya. Pada saat ini, situasinya berubah, dan Patriark Yao Dangxuan juga menjadi jelek. Semuanya sesuai harapannya, tetapi satu-satunya kesalahan perhitungan adalah Si Wei. Lagi pula, gadis itu tidak diambil hatinya olehnya. Bahkan jika seseorang tanpa kekuatan ofensif sedikit pun memiliki beberapa kemampuan khusus, dia masih diabaikan olehnya. Namun, pengabaian ini menyebabkan bencana besar bagi klan kedokteran. Selain itu, ada keluarga Lan dan guild alkemis yang duduk di gunung menyaksikan pertarungan harimau. Semua tekanan jatuh pada Yao Dangxuan. Saat ini, Yao Dangxuan juga merasakan tekanan besar. Rumah klan Yao. Tapi kali ini, klan Yao harus menghadapi terlalu banyak perubahan. Sudah ada tetesan kecil keringat yang keluar dari telapak tangannya. Sungguh klan iblis, datanglah ke klan obat kami untuk meminta obat dan klan obat kami memperlakukan mereka dengan sopan. Namun, mereka benar-benar membunuh klan obat kami bersama dengan aliansi empat dewa. Bagus, sangat bagus. Jika itu masalahnya, maka klan iblis mereka yang tinggal di keluarga obat kita tidak perlu tinggal. Penatua Yao Qiancheng mengerutkan bibirnya yang kering dan mulai menekan Yao Dangxuan. Tentu saja, kali ini Yao Qiancheng juga tenggelam, memaksa Yao Dangxuan untuk membuat keputusan. Begitu banyak orang meninggal di aula penegakan hukum klan kedokteran, dan anggota senior klan kedokteran harus menjelaskannya kepada orang-orang dari klan kedokteran. Apalagi klan iblis akan membalas dendam, jika klan Yao tidak melakukan apa-apa, maka kemarahan klan Yao tidak akan padam sama sekali. Tentu saja, selama ada alasan, maka Xiao Yan bisa lebih terang-terangan dibunuh di sini. Mengambil kekuatan dari seluruh keluarga Yao, Penatua Yao Qiancheng pasti tidak percaya bahwa keluarga Lan dan persekutuan alkemis akan berani mengambil tindakan. Patriark keluarga Lan dan persekutuan alkemis saling melirik dengan sedikit kesungguhan di mata mereka. Dengan kemampuan kecerdasan mereka, mereka secara alami dapat mendeteksi hubungan antara Xiao Yan dan klan iblis. Jika klan Yao benar-benar ingin menyerang klan iblis kali ini, maka Xiao Yan pasti akan hancur. Saat ini, bahkan mereka tidak bisa melindungi Xiao Yan. Alasan mengapa mereka berani muncul kali ini adalah karena mereka sangat percaya bahwa tidak semua orang di keluarga Yao bersedia menggunakan cara tercela seperti itu, tetapi perkembangan hal-hal ke tingkat ini telah melebihi harapan mereka. Seberapa kuat kekuatan keluarga Yao? Jika mereka berada di wilayah mereka sendiri, mereka secara alami tidak takut, tetapi naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Ini adalah wilayah keluarga Yao. Bahkan jika mereka tidak berdamai, mereka hanya bisa menempatkan ketidakpuasan dan kedamaian ini. Kemarahan ditekan. Patriark, apa yang dikatakan Tetua Qiancheng sangat benar. Pada awalnya, Yu Chan sudah mulai di keluarga obat kami, dan jelas tidak menganggap keluarga obat kami di mata mereka. Kali ini, klan iblis bahkan membawa gadis iblis ini ke kami, klan. Jika balas dendam tidak dilunasi, dunia akan berpikir bahwa keluarga Yao kita mudah diganggu. Segera setelah proposal Yao Qiancheng, beberapa tetua mulai setuju. Jelas, hilangnya klan Yao kali ini di luar imajinasi mereka. Apalagi dengan munculnya farmakope klan obat. Kali ini banyak orang kuat dari klan obat berkumpul di aula penegakan hukum. Tetapi pembangkit tenaga tingkat Raja Abadi dan Kaisar Abadi yang memasuki aula penegakan hukum dibantai begitu banyak, pemeliharaan kekuatan farmakope klan obat mungkin tidak cukup. Kebencian mendalam semacam ini, jika Anda tidak menunjukkan keberanian keluarga Yao, itu benar-benar akan membuat orang merasa bahwa keluarga Yao mudah diganggu. Dan Patriark Yao Dangxuan juga merasakan tekanan besar. Jika Anda benar-benar setuju dengan pendapat Yao Qiancheng, maka ini akan menjadi awal konflik antara klan Yao dan klan Yao. Jika kedua belah pihak memulai pertempuran setelah itu, maka keluarga Yao akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Terlebih lagi, bagi Yao Dangxuan, orang yang paling penting kali ini adalah Si Wei. Meskipun Si Wei dibawa oleh klan iblis, Si Wei adalah pelakunya yang sebenarnya.
Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, Yao Dangxuan berangsur-angsur menjadi lebih tenang, dan keberanian yang dimiliki Patriark juga tercermin. Klan Yao mematuhi perintah dan menahan semua orang yang terlibat dalam insiden ini di klan Yao. Jika ada yang mau bekerja sama, klan Yao kita akan memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Siapapun yang melawan akan ditembak mati. Wajah Yao Dangxuan juga menunjukkan sedikit tekad, masalah ini harus diselesaikan. Dan setelah Yao Qiancheng mendengar kalimat ini, meskipun dia sedikit menyesal, dia tetap tersenyum. Sepasang mata berangsur-angsur jatuh ke tubuh Xiao Yan dan berkata dengan sedikit dingin, apakah kamu tetap patuh, atau biarkan orang tua itu mematahkan tangan dan kakimu. Tekanan atasan jatuh pada Xiao Yan, dan napas Xiao Yan menjadi cepat. Ketika Patriark Keluarga Lan dan Persekutuan Alkemis berencana untuk campur tangan, Yao Dangxuan juga berkata dengan dingin, masalah ini adalah antara klan obat kita, Aliansi Empat Dewa, dan klan monster, jadi kalian berdua tidak perlu berpartisipasi. Di antara mereka, jika Anda bersedia untuk tidak ikut campur, maka keluarga Yao kami akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Dan jika Anda bersikeras untuk ikut campur dalam urusan internal klan iblis saya, maka keluarga Yao kami akan menemani Anda sampai akhir. Mengenai martabat keluarga Yao dan keagungan suku, Yao Dangxuan juga menjadi lebih keras. Darah klan harus dibayar dengan darah. Ketika kata-kata Yao Dangxuan jatuh, ekspresi Yao Zishan berubah di belakang Yao Dangxuan. Tetapi dia tidak banyak bicara, dan diam-diam meninggalkan kerumunan tanpa ada yang memperhatikan. Dan Yao Lingyun hanya melirik Xiao Yan dan mengalihkan pandangannya ke langit, kali ini bencana masih di langit. Jika Yao Xuanyuan dan Yao Jiancheng bergabung dan tidak dapat menangkap Si Wei, maka ini adalah lelucon nyata dari keluarga Yao. Ketika Patriark Keluarga Lan dan Persekutuan Alkemis merasakan kemarahan Patriark Kedokteran, alis mereka sedikit berkerut. Guild alkemis saya selalu adil, dan campur tangan dalam masalah ini tidak terbiasa dengan kenyataan bahwa beberapa orang di keluarga Yao mengacaukan benar dan salah. Namun, sekarang hal seperti itu terjadi di keluarga Yao, itu adalah juga masuk akal. Guild alkemisku memilih jangan ikut campur. Keluarga Lan kami juga memilih untuk tidak ikut campur. Lan Ronghua juga mengangguk. Dan meskipun Zhao Yunhai dan Lan Zeyu sedikit tidak mau, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, di depan Yang Mulia Immortal Supreme ini, mereka benar-benar tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Kulit Xiao Yan juga berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semuanya dalam waktu singkat berada di luar kendalinya. Jika tidak ada tembakan, Si Wei, maka mungkin masih ada peluang. Tetapi semua ini dihancurkan oleh Si Wei. Pada saat ini, keputusan paling masuk akal untuk Xiao Yan adalah melepaskan perlawanan dan bekerja sama dengan klan kedokteran. Hanya saja jika Xiao Yan benar-benar melakukan ini, dia mungkin bisa bertahan untuk saat ini, tetapi dia tidak bisa lepas dari nasib kematian pada akhirnya. Bagaimana bisa sepotong keluarga obat gemuk menyerah? Namun, jika Anda tidak menyerah, tidak ada cara untuk bertahan hidup dengan kekuatan Xiao Yan. Namun, ketika Xiao Yan dalam dilema, suara yang mendominasi juga terdengar pada saat ini. Keputusan ini, monster Rache kami tidak akan setuju. Ketika Yao Qiancheng berencana untuk menyerang Xiao Yan, sosok agung telah memblokir tubuh Xiao Yan. Tekanan yang jatuh pada Xiao Yan langsung hilang, dan tubuh Xiao Yan juga sedikit condong ke depan, dan seluruh tubuhnya hampir roboh, tanah. Raja Iblis. Xiao Yan menatap Kaisar Iblis yang muncul di depannya, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Meskipun ini adalah wilayah klan obat, tetapi ada pembangkit tenaga listrik dari dukungan tingkat Immortal Supreme, maka ini adalah hasil yang sama sekali berbeda. Setelah sosok Kaisar Iblis muncul, bayangan biru juga muncul di depan Xiao Yan. Aku membawakanmu seorang gadis imut dan lugu dari keluarga Yao. Namun, kamu mengubah seorang gadis menjadi keabadian keempat dari Aliansi Empat Dewa. Suku Iblis kami belum menanyai keluarga Yaomu, tetapi kamu menyalahkanmu. Kami adalah monster, bagaimana bisa ada alasan seperti itu di dunia? Yu Chan memandang Yao Dangxuan, dan ada sedikit rasa dingin di wajah cantik itu. Dan semua orang yang hadir juga terkejut dengan kalimat ini, dan menatap gadis di atas langit. Apakah ini abadi keempat di Liga Empat Dewa? Obat abadi, perjudian abadi, pembunuh abadi. Empat abadi dari Liga Empat Abadi juga mengungkap identitas mereka satu persatu, tetapi abadi keempat selalu menjadi misteri. Siapa yang mengira bahwa abadi keempat sudah ada di depan mata mereka? Yao Xian melirik Yu Chan.
Tetapi menunjukkan sedikit kejutan. Jumlah orang yang tahu tentang keabadian keempat dari Liga Empat Dewa pasti tidak akan melebihi 10 orang. Tetapi dia tidak berharap bahwa Yu Chan akan benar-benar tahu. Tetapi dia juga menyangkalnya. Dan mengangguk, ya, aliansi empat dewa, dewa keempat. Teguran Chan, pengakuan Yao Xian. Pada saat ini, sekelompok tetua di keluarga Yao juga menjadi cemas. Jika itu hanya Immortal Supreme biasa, mungkin keluarga Yao benar-benar tidak akan menganggapnya serius. Tetapi jika itu adalah abadi pertama dari Liga Empat Dewa, maka itu benar-benar berbeda. Selama bertahun-tahun, prestise dari aliansi empat dewa benar-benar terlalu kuat. Salah satu dari 3 abadi yang muncul adalah keberadaan yang sangat sulit, dan abadi keempat ini mungkin tidak biasa-biasa saja. Menghadapi pertanyaan Chan, keluarga Yao dan yang lainnya merasa sangat malu. Ketika Siwei mengikuti Xiao Xiao ke keluarga Yao, dia benar-benar seorang gadis. Meskipun karakternya sedikit pemalu dan aneh, setidaknya dia jelas bukan penyihir yang membunuh tanpa berkedip. Dan orang yang muncul sekarang adalah keabadian keempat dari Liga Empat Dewa. Jika dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara keluarga obat, itu tidak masuk akal. Setelah Yao Dengxuan merasakan tekanan dari Chan dan Yao Huang, ekspresinya sedikit berubah. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun pada Chan dan Kaisar Iblis lagi. Awalnya, dia tidak ingin melakukannya dengan klan Iblis. Sekarang 2 tokoh terhormat klan Iblis telah muncul di sini. Dia tidak memilikinya. Rencana. Dan Yao Qiancheng juga diam-diam menyesalinya saat ini. Saat Chan dan Kaisar Iblis muncul, dia tahu betul bahwa dia telah melewatkan kesempatan terbaik. Chan dan Demon Sovereign, siapapun adalah eksistensi yang sulit. Yang paling penting adalah mereka mewakili seluruh Demon Rache. Jika mereka bergerak saat ini, itu berarti mereka memiliki perseteruan penuh dengan Demon Rache. Pada saat ini, dia hanya berharap bahwa Yao Su dapat menekan Siwei terlebih dahulu. Selama Siwei ditekan, maka dia akan dapat menang bahkan dalam negosiasi dengan Yao Su. Xiao Yan juga menghela nafas lega setelah melihat penampilan Chan dan Kaisar Iblis, dan merasakan sedikit kebahagiaan. Jika bukan karena keberadaan keduanya, mungkin aku benar-benar akan ditanam dalam keluarga obat kali ini. Hanya saja, mengapa Chan dan Kaisar Iblis muncul di sini? Ada keraguan di hati Xiao Yan, bagaimanapun juga, Chan sudah kembali ke klan iblis dengan pil obat. Bahkan jika ada susunan teleportasi, tidak mungkin untuk kembali secepat ini. Namun, Xiao Yan adalah orang yang cerdas, yaitu, Kaisar Iblis telah menyelidiki identitas Siwei, bergegas dari klan iblis, dan ketika keduanya bertemu, mereka dengan cepat bergegas kembali ke klan obat. Lagi pula, di mata mereka, Siwei adalah makhluk abadi dari aliansi empat dewa, dan jika dia meninggalkan Xiao Xiao di sisinya sendirian, hantu itu tahu apa yang akan terjadi. Namun, bagaimanapun juga, mereka datang selangkah terlambat. Hal yang paling menakutkan terjadi, Siwei telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada saat ini, Siwei bukan lagi Siwei yang tinggal di klan iblis sebagai sandera, tetapi makhluk abadi keempat dari aliansi empat dewa. Di atas kekosongan, Yao Xuanyuan dan Yao Jiancheng, 2 abadi puncak, menatap gadis di depan mereka, dan mereka berdua juga mengubah lapisan gelombang badai. Bukannya tidak ada Peak Immortal Supreme di dunia ini, tetapi setiap Peak Immortal Supreme telah melakukan upaya besar, tetapi gadis di depannya terlalu muda dan terlalu menakutkan. Terutama Penatua Yao Jiancheng, sebagai mantan ketua aula-aula penegakan hukum, meskipun dia tidak memperhatikan urusan di aula penegakan hukum, dia telah memperhatikan Siwei ketika seseorang membawa Siwei ke aula penegakan hukum sebelumnya. Tidak ada jejak fluktuasi Douqi, tetapi fluktuasi Douqi dan aura pembunuh di tubuhnya membuatnya merasa sedikit kedinginan. Mari lakukan bersama, Yao Jiancheng melirik Siwei, dan kemudian menyarankan kepada Penatua Yao Xuanyuan. Dalam godaan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa serangan biasa tidak berpengaruh pada Siwei sama sekali, dan saat ini, dia hanya bisa menyerang dengan Penatua Yao Xuanyuan untuk menekannya. Martabat keluarga Yao tidak mentolerir provokasi dari orang lain. Penatua Yao Xuanyuan sedikit mengangguk. Sebagai penatua pertama dari keluarga Yao, dia tidak hanya kuat dalam memurnikan obat tetapi juga melampaui orang biasa dalam kekuatan spiritual. Dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa gadis di depannya tidak sesederhana dia, tampak. 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi menembak pada saat yang sama, dan seluruh langit keluarga Yao menjadi gelap, dan suasana menjadi hancur dengan tembakan 2 orang. Pada saat ini,
Bahkan sekelompok orang yang berdiri di bawah dapat merasakan konten yang terkandung di dalamnya, itu kekuatan teroris. Immortal Supreme, yang bisa dia lakukan hanyalah dengan mudah mengubah energi langit dan bumi menjadi kekuatannya sendiri untuk bertempur. Pada saat ini, dua Immortal Supremes menembak pada saat yang sama. Betapa menakutkannya kekuatan mereka. Pada saat ini, Siwe berdiri di depan dua Immortal Supremes, seolah-olah dia berada dalam pusaran besar, seolah-olah dia bisa ditelan oleh pusaran ini kapan saja dan ditelan dengan bersih. Hanya saja mata merah darah Siwe tidak memiliki sedikit pun rasa takut, tetapi malah membawa sentuhan penghinaan. Setelah bertahun-tahun, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai penguasa tempat ini? Ketika kata-kata ini jatuh, energi langit dan bumi yang awalnya berkumpul menuju Yao Xuanyuan dan Yao Jiancheng benar-benar hancur pada saat ini. Pada saat ini, baik Yao Jiancheng dan Penatua Yao Xuanyuan merasa bahwa mereka telah kehilangan kendali atas ruang ini. Beraninya kau menggertak adikku yang cantik. Tidak perlu ada lagi, mati saja kesakitan. Ada cibiran di sudut mulut Siwe, tangan kanannya sedikit terangkat, dan cahaya warna-warni terpancar langsung dari tangan kanan Siwe, menyinari seluruh keluarga obat. Pada saat ini, bulan malam seperti putaran baru matahari yang terik, menerangi seluruh keluarga obat, dan sinar cahaya warna-warni sepenuhnya menekan sinar matahari asli. Sinar cahaya berwarna-warni menyinari seseorang, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. Namun, saat ini, ekspresi Yao Xuanyuan dan Yao Jiancheng menjadi jelek ketika mereka melihat Siwe. Sebelum aula utama klan kedokteran, ketika sekelompok tetua klan kedokteran melihat pemandangan ini, wajah mereka bahkan lebih buruk. Sebagai anggota klan kedokteran, mereka secara alami tahu apa yang diwakili oleh lapisan cahaya warna-warni ini. Alam, Yao Lingyun melihat sinar warna-warni cahaya yang bersinar, dan wajahnya yang cantik juga penuh kejutan, tetapi kemudian lapisan sinar putih memancar dari tubuh Yao Lingyun. Lapisan cahaya putih benar-benar dipaksakan, cahaya berwarna-warni kembali, dan lapisan cahaya putih ini menyelimuti Yao Lingyun dan Yao Tianling, serta para tetua di sekitarnya pada tingkat kaisar abadi. Bidang, ranah Tuhan, domain eksklusif yang dimiliki oleh beberapa dewa Dou yang sangat berbakat. Ketika mereka menerobos menjadi Dewa Dou, memiliki kesempatan untuk memahami domain eksklusif mereka sendiri. Di domainnya sendiri, dia adalah master yang lengkap, bahkan jika kekuatan orang yang setara dengan kekuatannya sendiri di domain akan sangat berkurang. Tentu saja, bidang juga memiliki peran lain. Misalnya, Yao Lingyun mewarisi alam cahaya tak berujung dewa pertarungan keluarga Yao, yang memiliki kekuatan untuk menekan semua kejahatan, dan keterampilan bertarung seni bela diri yang jahat tidak valid di dalam ranah. Di bidang cahaya tak berujung, tingkat pertumbuhan bahan obat meningkat beberapa kali, dan kecepatan ini meningkat tanpa henti dengan pertumbuhan kekuatan Yao Lingyun. Hanya saja tidak ada yang mengira bahwa makhluk abadi keempat dari aliansi empat dewa benar-benar memiliki alam. Lalu, setidaknya, ada juga dewa pertempuran yang berdiri di belakangnya. Sebuah suara tua bergema di wilayah klan Yao, dan tiba-tiba hati orang-orang klan Yao yang putus asa dihidupkan kembali pada saat ini, dan satu orang menunjukkan ekstasi. Tentu saja, ini lebih merupakan penyembahan dan penghormatan. Inilah alasan mengapa keluarga Yao dapat berdiri di puncak benua penciptaan. Keluarga Yao yang paling kuat sedang melawan Tuhan. Pada saat paling kritis dari suku Yao, dewa pertempuran suku Yao muncul. Dalam kehampaan, sesosok muncul di wilayah Yaosu. Orang yang datang mengenakan kain kabung, dan rambutnya sudah beruban. Wajahnya juga memiliki kerutan yang sangat jelas dan seberkas janggut pendek, tetapi dia berdiri sendiri. Di atas langit klan obat, seluruh klan obat terkejut. Pada saat ini, bahkan Yao Jiancheng dan Yao Xuanyuan dan orang-orang yang sangat dihormati lainnya semua mundur dan tertinggal di belakang lelaki tua ini dengan rasa hormat yang kuat. Dewa pertempuran keluarga Yao ini selalu sangat misterius dan hanya ada sedikit orang yang tahu wajah aslinya. Ketika profil tinggi seperti itu muncul di wilayah klan obat itu bahkan lebih jarang. Setelah melihat penampilan orang tua ini, tetua digital Yao Jiancheng juga penuh dengan kegembiraan. Lagi pula, metode Huanxian terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak menjebak Huanxian. Namun, jika pembangkit tenaga listrik dengan tingkat dewa pertempuran bergerak, maka tidak peduli betapa anehnya Siwe, itu tidak akan mampu membalikkan keadaan. Di bawah dewa pertempuran, mereka semua adalah semut. Jika tidak, Dousen tidak akan pernah menjadi simbol kekuatan super. Yao Su Dousen melirik Siwe,
dan dengan sedikit cahaya, angin jari yang sangat menakutkan terbang langsung ke arah Huan Xian. Jari ini sangat cepat, bahkan dua pria besar, Yao Jiancheng dan Yao Xuanyuan, hanya melihat aliran cahaya. Tidak ada ketegangan, angin jari itu jatuh ke tubuh Huan Xian, dan lubang darah kecil muncul. Untuk membantai orang-orang klan Yao saya pasti akan menghabiskan banyak uang. Namun, orang tua itu tidak akan menggertak Anda. Saya akan menekan kekuatan saya ke tingkat yang sama dengan Anda. Jika Anda dapat melarikan diri dari tangan saya, maka kita akan dianggap sial bagi klan Yao kami. Jika kamu tidak dapat melarikan diri, maka tinggalkan hidupmu. Kata-kata Yao Su Dosen sangat tenang, tetapi membawa ledakan kemarahan. Awalnya, tidak nyaman baginya untuk berpartisipasi dalam perselisihan di bawah Dewa Dou. Bagaimanapun, kekuatan Dewa Dou terlalu menakutkan. Jika Dewa Dou tidak ditahan sedikit, tatanan seluruh dunia akan kacau. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa dunia peri sihir akan sangat menakutkan. Dia hanya perlu melepaskan wilayahnya, dan 90% dari seluruh keluarga Yao akan mati. Karena itu, dia harus berdiri ketika klan selamat. Huan Xian melirik lubang darah yang ditinggalkan oleh terowongan angin di depannya. Tidak ada ketakutan di matanya, dan ada kegilaan yang tak terlukiskan. Dengan gelombang ringan telapak tangan, energi antara langit dan bumi dengan cepat berkumpul pada saat ini dan bergabung ke dalam tubuhnya. Tubuh yang awalnya terluka juga pulih dengan cepat pada saat ini, tetapi butuh beberapa napas untuk pulih sepenuhnya. Huan Xian mengedipkan matanya dan berkata, apakah tingkat dewa pertempuran? Tapi, jadi bagaimana, jika Anda menempati barang orang lain untuk waktu yang lama, apakah semuanya akan menjadi milik Anda? Jika Anda ingin bertarung, saya akan menemani Anda bertarung. Hari ini aku akan memberitahumu siapa penguasa dunia ini. Cukup Huan Xian, ini adalah akhir dari masalah ini. Pada saat inilah Yao Xian muncul di sisi Siwei, menghalangi tindakan Siwei. Namun, Huan Xian tidak menghargainya sama sekali, dan berkata dengan ringan, apakah Anda lupa kesepakatan antara 4 abadi? Tidak boleh ikut campur. Dia tidak sama dengan Slaughtering Immortal. Yao Xian mendorong mundur tanpa kesopanan sedikit pun, sementara Huan Xian menggertakkan giginya dan tidak banyak bicara. Leluhur tua, jangan biarkan kedua orang ini pergi. Kedua orang ini telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Yao kita, dan kita tidak boleh membiarkan mereka pergi begitu saja. Kalau tidak, wajah kita akan hilang. Yao Qiancheng memandang Yao Qiancheng, Xian dan Huan Xian mau tidak mau menyela. Lagi pula, jika bukan karena masalah Yao Xian dan Huan Xian, keluarga Yao tidak akan begitu malu, dan apa yang mereka inginkan sudah diperoleh. Terlebih lagi, dengan hal seperti itu terjadi hari ini, klan Yao dan aliansi 4 dewa sudah abadi. Jika dua pembangkit tenaga listrik kelas atas dari Liga 4 Dewa dapat dipenggal dan dibunuh oleh dewa pertempuran keluarga Yao, maka itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang membahagiakan. Bahkan, Liga 4 Dewa mungkin dihapus dari daratan dalam semalam. Alasan mengapa aliansi 4 dewa dapat memiliki reputasi yang mengerikan di daratan, dan bahkan membuat negara adidaya kagum, terletak pada kekuatan mengerikan dari 4 dewa. Jika 2 abadi hilang, maka kekuatan yang tak terhitung jumlahnya pasti akan menyerang balik dan membunuh Liga 4 dewa. Namun, di hadapan ancaman Yao Qiancheng, Yao Xian hanya tersenyum tipis dan berkata, tetua Qiancheng hanyalah seorang penatua. Jika dia tidak bisa menjadi patriark keluarga Yao lebih bijaksana, dan dia memilih untuk menyelamatkan keluarga Yao di tempat pertama. Klan. Kata-kata ini tiba-tiba mengipasi dengan keras di wajah Yao Qiancheng. Faktanya, saat dewa pertempuran klan Yao muncul, itu mewakili akhir pertempuran. Tetapi ketika semua tetua mulai membantu orang-orang klan Yao, Yao Qiancheng masih menyelidiki tanggung jawab. Tidak ada yang pantas mendapatkannya. Selanjutnya, meskipun aliansi 4 dewa saya dinamai dengan 4 dewa, apakah Penatua Qiancheng memiliki bukti pasti bahwa tidak ada dewa pertempuran di aliansi 4 dewa kami? Yao Xian melanjutkan sambil tersenyum. Juga, bahkan jika kita adalah 4 dewa, benar-benar tidak ada dewa pertempuran dalam aliansi. Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin kita tidak memiliki sekutu? Jika klan Yao bersikeras untuk bermain, maka kita bersedia untuk terus bermain. Bagaimanapun, jika kita menunda sejenak, Yao klan akan membunuh dan melukai lebih banyak orang. Kami tidak keberatan. Kata-kata membingungkan Yao Xian membuat wajah Yao Qiancheng semakin jelek. Dia memang sedikit terlalu bersemangat pada saat dosen dari klan Yao muncul.
Karena dosen dari klan Yao yang menembak lebih dulu, siapa yang berani menjamin bahwa tidak akan ada dosen di aliansi empat dewa? Yao Su dosen melirik Huan Xian dan Yao Xian dengan sedikit dingin, kata-katamu memang bagus, untuk Yao Su, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Namun, dengan kamu sebagai sandera, bahkan jika itu kamu jika ada dewa yang bertarung, aku khawatir mereka tidak akan bertindak gegabah. Ketika hal-hal telah berkembang ke tahap ini, klan Yao tidak boleh mundur. Jika pihak lain diizinkan pergi, apa martabat klan Yao? Yao Xian tersenyum sedikit, kalau begitu, makhluk abadi ini akan bertukar pesan untuk keberangkatan kita hari ini. Semua perwakilan negara adidaya, silakan muncul, ini juga merupakan kesepakatan antara semua negara adidaya. Obat ini farmakope keluarga tidak dapat dibuka lagi. Anda boleh ingin membawa berita ini kembali. Ketika kata-kata Yao Xian jatuh, seluruh keluarga Yao tiba-tiba menjadi sunyi. Beberapa saat kemudian, Presiden Persekutuan Alkemis pertama kali muncul di kehampaan dan berkata sambil tersenyum, orang tua ini agak tertarik dengan berita dari Yao Xian ini. Karena Yao Xian mengundangnya, dia bersedia untuk berdiri. Keluar. Setelah Presiden Persekutuan Alkemis muncul, Lan Ronghua, kepala keluarga Lan, juga muncul di langit tanpa ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, berita bahwa obat abadi yang digunakan untuk berdagang pastilah tidak salah, tetapi ada beberapa di keluarga Lan kami, minat. Setelah patriark keluarga Lan muncul, Kaisar Iblis dan Yuchan saling memandang, dan kemudian Kaisar Iblis muncul tepat di atas kekosongan. Meskipun masalah ini antara klan obat dan aliansi empat dewa, semakin banyak kekuatan super yang terlibat, dan klan monster secara alami juga akan berpartisipasi. Setelah munculnya Alchemist Guild, keluarga Lan, dan klan iblis, negara adidaya yang awalnya hanya menunggu dan menonton juga muncul pada saat ini. Orang tua kami sedikit tertarik dengan berita Yao Xian, dan kami juga ingin menanyakan tentang satu atau dua. Seorang lelaki tua terbang langsung dari tanah ke kehampaan. Alam ilusi peri sihir sangat kuat, tetapi tidak ada apapun di sisi para leluhur. Meskipun sejak pertempuran makam darah, kepala klan Lan, kepala klan kuno, dan penguasa sekte Qi jatuh ke makam darah, dan klan kuno juga berada dalam kekacauan. Meskipun orang dahulu tidak mengalami perubahan seperti keluarga Lan, gejolak besar masih terjadi. Meskipun patriark baru dari klan kuno terpilih, dia masih mengadopsi metode penindasan berdarah setelah dia mengambil alih sebagai patriark. Setelah itu, klan kuno secara bertahap kembali tenang, dan klan itu penuh dengan bakat. Untuk perjamuan besar seperti farmakope dari klan obat, meskipun patriark klan kuno tidak datang secara langsung, dia mengirim seorang penatua yang sangat dihormati untuk datang. Setelah penatua klan kuno muncul, orang lain muncul di langit dan berkata dengan ringan, saya mewakili paviliun gelap, dan saya agak tertarik dengan proposal Yao Xian. Ketika pemuda ini muncul, semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Anggota klan Yao tidak buruk. Sebagai anggota tingkat tinggi klan Yao, mereka secara alami tahu siapa perwakilan dari paviliun gelap. Tapi aliansi empat dewa, keluarga Lan, dan persekutuan alkemis benar-benar berbeda, menatap orang di depan mereka dengan sedikit kejutan. Ini benar-benar melampaui kemampuan deteksi intelijen mereka, dan yang paling penting adalah sebagian besar dari mereka masih mengenal orang ini. Hanya saja tidak ada yang mengira bahwa orang ini akan muncul di sini setelah menghilang selama bertahun-tahun, dan bahkan muncul sebagai paviliun gelap. Namun, mereka tidak merasa aneh orang seperti apa yang muncul di paviliun gelap. Bagaimanapun, pemilik paviliun dari paviliun gelap adalah dia. Dengan reputasinya, secara alami ada banyak orang yang mau bergabung dengan paviliun gelap. Karena itu, kekuatan paviliun gelap mungkin lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Ketika klan kuno dan paviliun gelap muncul satu demi satu, negara adidaya lainnya juga muncul satu demi satu, berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi ini dengan sedikit rasa ingin tahu. Yao Su dosen melihat pemandangan ini, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa negara adidaya akan bekerja sama dengan Yao Xian seperti ini. Namun, pikirkan juga, bagaimanapun, ada dewa pertempuran di sisi klan Yao, dan ini masih wilayah klan Yao. Kalimat itu dapat menekanmu sebelum dewa pertempuran keluargamu datang. Meskipun itu ditujukan pada Yao Xian, mengapa itu tidak ditujukan kepada mereka di telinga negara adidaya? Terutama persekutuan alkemis, keluarga Lan, dan Yao Su, mereka adalah promotor bencana Yao Su. Jadi apapun rencana Yao Xian, mereka harus setuju.
Sambil melindungi Yao Xian dan Huan Xian, mereka juga melindungi diri mereka sendiri. Tentu saja, ini lebih karena mereka memang tertarik dengan apa yang dikatakan Yao Xian. Melihat kekuatan super yang bergabung, wajah dewa pertempuran keluarga Yao juga menjadi jelek. Namun, dia menjadi tenang dengan cepat, dan dia ingin melihat trik macam apa yang bisa dilakukan oleh Yao Xian ini. Tidak lama kemudian, satu demi satu, dewa tertinggi menundukkan tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada dewa pertempuran klan obat. Saya telah melihat senior, saya khawatir ada banyak kesalahpahaman tentang masalah hari ini. Saya juga bertanya kepada senior Haihan, dan sejumlah besar orang dewasa akan lewat. Selain itu, keluarga obat telah mengalami bencana, dan tidak perlu untuk membuka farmakope keluarga obat ini. Kami akan pergi sekarang. Sungguh merupakan berkah bagi Sansheng untuk dapat melihat perilaku senior, tetapi masih banyak hal di klan kami. Jadi saya tidak akan tinggal di klan Yao untuk saat ini. Dan mohon maafkan saya, senior. Kekuatan Yao Su benar-benar kuat. Kami menghela nafas bahwa kami tidak sebaik itu. Hari ini, saya akan kembali dulu. Untuk kekasarannya, maafkan Yao Su, dan dia pasti akan datang untuk meminta maaf kepada Yao Su dengan hadiah berat. Petik 2. Kaisar Iblis mengerutkan kening, tetapi berbalik dan pergi. Hanya saja Kaisar Iblis tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk bagi klan Iblis. Dalam kehampaan, Yao Xian memandang Yao Su dosen dan berkata dengan ringan, saya tidak tahu hasilnya, tetapi Anda masih puas. Jejak niat membunuh muncul di mata Yao Su dosen, jika berita Anda benar itu saja. Jika itu salah, Anda harus tahu konsekuensinya. Yao Xian mengangkat bahu dan berkata, senior tidak perlu khawatir tentang ini. Jika klan Yao bersikeras mempertahankan kami tidak keberatan. Yao Su dosen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, ayo pergi. Mulai sekarang, jangan melangkah ke Yao Su, kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Kalimat ini jelas diucapkan kepada Huan Xian, tetapi Huan Xian hanya mendengus dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Lain kali, ketika Anda datang ke klan obat itu akan menjadi saat klan obat akan dihancurkan. Para tetua lain dari klan Yao ingin menghentikannya, tetapi mereka menyerah pada akhirnya. Kekuatan Huan Xian terlalu menakutkan, belum lagi dewa pertempuran klan Yao tidak mengejarnya. Setelah Yao Xian dan Huan Xian pergi, dewa perang Yao Su melirik Yao Lingyun di kejauhan dan berkata, Lingyun, ikut aku. Lagi pula, dia tidak ingin membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh keluarga Yao. Yang lebih dia pedulikan adalah berita yang dibawakan oleh Yao Xian kali ini. Jika berita ini benar, maka apapun yang terjadi, biarkan Yao Lingyun mengambilnya. Melihat Yao Xian dan Huan Xian yang pergi, Yu Chan kemudian berkata kepada Kaisar Iblis, masalah di sini diserahkan kepada Anda. Jika ada akun, itu masih harus dihitung. Kaisar Iblis tertegun sejenak dan ingin menghentikannya, tetapi Yu Chan telah menghilang. Namun, dengan karakter Yu Chan, dia tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia mau. Yang terpenting sekarang adalah tetap sikap Yao Su terhadap Yao Su, tapi Yao Su tidak akan pernah kehilangan akal dan bertarung melawan Yao Su lagi. Tapi tiba-tiba melihat ke belakang, Kaisar Iblis menemukan bahwa Xiao Yan sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, Xiao Yan sudah bergegas ke aula penegakan hukum klan kedokteran tanpa ragu-ragu. Tidak hanya ada orang-orang di aula penegakan hukum klan kedokteran, tetapi yang lebih penting, dia memiliki guru sendiri dan 2 mitra, di dalam aula penegakan hukum. Darah menetes dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang keluar dari aula penegakan hukum karena insiden Xiao Yan juga selamat karena insiden ini, tetapi para tetua lainnya yang tinggal di aula penegakan hukum semuanya meninggal secara tragis di tangan Huan Xian. Meskipun ranah Huan Xian menakutkan, kekuatannya sendiri tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, semua orang yang tinggal di seluruh aula penegakan hukum mati di tangan Huan Xian, dan tidak ada yang hidup. Melihat adegan di aula penegakan hukum, individu dari keluarga Yao sangat kesakitan saat ini. Itu adalah pembangkit tenaga listrik elit dari keluarga Yao. Tapi begitu saja, dia dipenggal oleh seseorang di wilayah klan obat, dan itu masih merupakan kematian yang tragis. Xiao Yan bergegas ke aula penegakan hukum dan menemukan Yao Lao di penjara aula penegakan hukum keluarga Yao. Justru karena penutupan penjara dia tidak dibantai oleh Huan Xian, jadi Yao Lao selamat. Meskipun Yao Lao di penjara aula penegakan hukum, bagaimanapun juga dia masih anggota klan Yao. Dan karena dia tidak dilecehkan oleh klan Yao, ini juga membuat Xiao Yan merasa sedikit nyaman.
Namun, Xiao Yan tidak menemukan si Kongming dan Zhang Qian di sini, yang membuat Xiao Yan sedikit gelisah. Menurut deskripsi Yao Lao, keduanya dibawa pergi oleh seorang wanita dari keluarga Yao, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit lebih khawatir. Dan ketika Yao Lao menggambarkan wanita itu, Xiao Yan sudah memikirkan wanita yang mengikuti patriark klan Yao, yaitu Yao Zishan dari klan Yao. Alisnya sedikit berkerut, tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersaing, dan menemukan Xiao Xiao untuk meninggalkan keluarga Yao adalah kebijakan terbaik. Meskipun masalah keluarga Yao akhirnya mereda, masih ada kemarahan yang tak ada habisnya setelah ketenangan ini. Klan obat dari 4 dewa mungkin tidak dapat bergerak untuk saat ini, jadi Xiao Yan dan kelompoknya adalah kambing hitam. Oleh karena itu adalah solusi terbaik untuk meninggalkan klan obat segera setelah Kaisar Iblis dan Yuchan masih ada, klan obat. Namun, ketika Xiao Yan membawa Yao Lao untuk meninggalkan klan Yao, para tetua yang dipimpin oleh Yao Zhangjiang dan Yao Qiancheng sudah berkumpul, menatap Xiao Yan dan Yao Lao dengan sedikit ketidakpuasan di wajah mereka. Ada rasa dingin di wajah Xiao Yan, tapi bagaimanapun juga, tidak ada banyak ketakutan. Jika mereka benar-benar ingin bergerak, mereka pasti sudah melakukannya. Mata Yao yang berkuasa menjauh dari Xiao Yan, dan kemudian tatapannya jatuh pada Yao Chen, yang berada di belakang Xiao Yan, dan rasa dingin berangsur-angsur muncul di wajahnya. Apakah kamu tinggal di klan Yao, atau mengikutinya? Kata-kata Yao yang berkuasa sangat tenang, tetapi ada kemarahan yang tak terkatakan dalam ketenangan ini. Yao Lao sedikit mengernyit, dan sedikit pencerahan muncul di wajahnya. Sebagai anggota klan Yao, dia dapat melihat banyak hal dengan jelas. Saat ini, klan Yao membutuhkan tangga untuk turun, dan tangga ini ada padanya. Xiao Xiao adalah murid dan cucunya, dan Xiao Xiao lah yang membawa Siwei ke keluarga Yao. Xiao Yan adalah muridnya sendiri, dan Xiao Yan lah yang menyebabkan bencana klan obat. Jika satu orang harus menanggung bencana ini, maka orang ini secara alami adalah Yao Chen. Klan Yao, Yao Lao tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Hanya jika Anda meninggalkan klan Yao, Anda dapat menjelaskannya kepada klan Yao. Tapi, ingin pergi bukanlah hal yang mudah. Sebagai negara adidaya, klan Yao secara alami memiliki aturannya sendiri. Meninggalkan klan Yao secara pribadi sama dengan mengkhianati klan. Setiap keluarga sangat takut akan hal semacam ini. Guruku secara alami akan pergi bersamaku. Mungkinkah keluarga Yao ingin menghentikanku? Yao Lao tidak menyela, Xiao Yan sudah berbicara di depan. Ketika hal seperti itu terjadi, meskipun itu bukan keinginan asli Yao Lao, itu tetap tidak dapat dipisahkan dari Yao Lao. Hanya dengan membawa Yao Lao pergi, Xiao Yan akan merasa lega. Yao Lao tetap di keluarga Yao. Bagaimanapun, hanya ada satu momok. Bagaimanapun, Yao Lao berbeda dari Cailin dan Xiao Xiao. Bahkan jika Cailin dan Xiao Xiao tinggi di Yaosu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang akan membuat keributan tentang mereka. Namun, Yao Lao seperti bidak catur yang dimanipulasi di klan Yao. Selama klan Yao ingin berurusan dengannya, maka Yao Lao akan menanggung bebannya. Oleh karena itu, Xiao Yan pasti tidak ingin Yao Lao tinggal di klan Yao. Yao yang berkuasa tidak memperhatikan Xiao Yan, tetapi Yao Chen berkata, tanpa izin dari klan Yao, meninggalkan klan Yao tanpa izin sama dengan mengkhianati klan. Sekarang aula penegakan hukum klan Yao telah dihancurkan, tapi aturan klan Yao tidak bisa dilanggar. Alasannya, kamu bisa menghapusnya. Yao Zhang memandang Yao Chen dengan nada sedikit sedih. Jika dia tahu bahwa memprovokasi Siwei akan menyebabkan konsekuensi seperti itu, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hanya saja tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Xiao Yan sedikit mengernyit tapi dia sudah mengerti artinya. Sama seperti klan Xiao di Lingzhu, hanya ada satu klan untuk klan pengkhianat, dan itu adalah melakukan segala daya mereka untuk melenyapkan mereka, dan hal yang sama berlaku untuk klan besar seperti klan Yao. Oleh karena itu, Yao tidak berkuasa saat ini untuk membalas dendam pribadinya, tetapi hanya demi masalah keluarga ini. Mengetahui alasannya, Xiao Yan juga menghela nafas tak berdaya, ingin mengambil Yao Lao dari keluarga Yao, bagaimanapun, bukanlah hal yang mudah. Xiao Yan menghela nafas dan kemudian berkata, lebih baik dari ini aku akan mengambil 3 telapak tangan senior untuk guruku. Jika senior bisa membunuhku dalam 3 telapak tangan, maka Skyfire pada saya milik Yaosu. Jika saya mengambil senior 3 telapak tangan, lalu biarkan guru melepaskan diri dari keluarga obat dan mengambilnya oleh Xiao Yan.
Xiao Yan sudah dekat saat ini. Jika keluarga Yao tidak memberikan penjelasan, maka keluarga Yao tidak akan membiarkan diri mereka membawa Yao Lao pergi. Pada saat ini, hanya Xiao Yan yang berdiri. Yao Lao menatap Xiao Yan, matanya dipenuhi kejutan, tenggorokannya tercekat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yao Zhan memandang Xiao Yan, dan matanya tertuju pada Yao Huang yang berada di kejauhan. Dia berkata dengan ringan, ini adalah urusan pribadi Yao Sukami, dan bukan giliran Anda untuk campur tangan. Dengan jaminan Kaisar Iblis, Yao Sukami melakukannya, tidak bermaksud ikut campur. Apa yang telah kamu lakukan? Xiao Yan memandang Yao Zhanquan dan berkata dengan sungguh-sungguh, urusan guruku adalah urusanku, dan masuk akal bagi muridku untuk menjaga guruku. Masalah ini hanya masalah pribadi antara klan Yao dan aku dan tidak ada hubungannya dengan klan Yao. Bunuh aku di dalam. Itulah hidup Xiao Yan untuk mati di sini, dan klan iblis pasti tidak akan mempedulikannya. Xiao Yan menatap Yao yang lebih tua yang berkuasa, dengan sedikit tekad dalam kata-katanya. Dan Yao Zhanquan juga mengalihkan pandangannya ke Kaisar Iblis, yang sedikit mengernyit tidak berbicara, hanya mengangguk. Meskipun Xiao Yan memiliki kebaikan kepada Kaisar Iblis tidak akan pernah mengganggu Xiao Yan saat ini, terutama untuk membalas cinta guru murid. Pertempuran di mana seorang pria mempertaruhkan nyawanya, Kaisar Iblis bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak ada alasan untuk menghentikannya. Guru, hanya dua kata. Tetapi Penatua Yao Zhanquan mengingat para murid di aula penegakan hukum, tetapi dialah yang membunuh para murid dengan tangannya sendiri. Jika, dan jika. Hatinya sedikit tenggelam, tetapi Yao Zhan akhirnya mengangguk dan berkata, terserah kamu. Namun, jangan berharap orang tua itu berbelas kasih. Klan kedokteran memiliki aturan klan-klan kedokteran. Karena Anda ingin berani, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Segera mengikuti kata-kata sebelumnya, Yao Zhanquan menatap Xiao Yan dengan serius dan dia sudah tahu betapa sulitnya Xiao Yan dari mulut para tetua sebelumnya. Tapi itu juga relatif, di depan Supreme Immortal Supreme, Xiao Yan bukanlah apa-apa. Ketiga gerakan ini, Xiao Yan takut dia pasti akan mati. Xiao Yan memandang Yao yang lebih tua yang berkuasa, mengangguk sedikit kepada Yao Lao yang sedikit cemas, dan kemudian melangkah maju dan berkata, jika seorang pria mengucapkan sepatah kata pun, seekor kuda sulit dikejar, karena dia telah mengatakannya, maka Xiao Yan tidak akan menyesalinya. Mata Yao Zhanquan sedikit berkedut, jika Anda tidak mengaguminya, itu palsu. Mungkin tidak lebih dari 5 orang di keluarga Yao yang dapat mencapai langkah ini. Xiao Yan ini juga orang yang baik dan benar, tetapi bagaimanapun juga ini tidak akan menjadi alasan untuk belas kasihannya. Lagi pula, ada sepasang mata yang mengawasi di sini saat ini. Jika Immortal Supreme yang bermartabat tidak dapat menyelesaikan bahkan seorang pria yang baru saja memasuki Immortal Sovereign, maka wajah keluarga Yao hilang. Aku juga tidak akan menggertakmu. Aku memberimu setiap kesempatan untuk bersiap, dan aku akan mengambil kesempatan lain saat kamu siap. Melihat Xiao Yan, yang menatapnya, Yao yang lebih tua tidak segera bertindak tetapi memberi Xiao Yan waktu untuk bersiap. Dia ingin melihat modal apa yang dimiliki Xiao Yan kali ini, dan dia berani mengatakan hal seperti itu, Ada sedikit kejutan di mata Xiao Yan. Penatua yang bertanggung jawab atas pengobatan selalu menargetkannya, yang membuat Xiao Yan merasa sangat tidak senang. Namun, saat ini, Penatua yang bertanggung jawab atas Yao jelas tidak dapat memberikan dirinya kesempatan untuk bersiap, dan dia pasti akan mati dalam kasus itu, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit lebih baik terhadap Penatua ini. Namun, mata Yao Qiancheng menjadi lebih tidak bahagia. Penatua yang bertanggung jawab atas pengobatan ini benar-benar kuno. Apa yang kamu lakukan dengan Xiao Yan begitu banyak omong kosong, dan menamparnya dengan 3 tamparan, membunuh Xiao Yan, maka semua Tianhuo dan Tiansui milik keluarga Yao, bahkan Kaisar Iblis adalah mungkin tidak di sini, cara untuk mengubah apapun. Xiao Yan melihat Yao tua yang berkuasa, dan kemudian tanpa ragu-ragu, garis-garis api surgawi dan air surgawi muncul dari tubuh Xiao Yan di bawah kendali Xiao Yan. Di daftar Skyfire, tempat ke-10, Xing Chen Zian. Pada daftar Skyfire, No. 11 Deep Ghost Fire. Di daftar Skyfire, tempat ke-15, Falling Star Flame. Pada daftar Tianhuo, tempat ke-20, Tuo Shedian. Pada daftar Tiansui, tempat ke-9, Air Suci Jeoyu. Pada daftar Tiansui, tempat ke-12, Air Murni. Pada daftar Tiansui, tempat ke-15, Air Kehidupan.
Pada daftar Tianshui, tempat ke-20 adalah air yang membunuh roh. 4 aliran api surgawi dan 4 aliran air surgawi muncul di depan Xiaoyan, membentuk lingkaran dan berkibar. Dan dengan munculnya 8 hal ini, seluruh keluarga Yao yang menyaksikan adegan ini menjadi mendidih, dan matanya menjadi merah. Apakah ada kesalahan? Xiaoyan sendiri menempati 8 tempat di daftar Tianhuo dan daftar Tianshui. Ini benar-benar membuat iri dan cemburu, dan wajah Yao yang berkuasa saat ini juga telah berubah. Tidak heran Yao Qiancheng bersikeras untuk membunuh Xiaoyan, tidak heran keluarga Lan dan persekutuan alkemis terus membela Xiaoyan meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin akan menyinggung keluarga Yao. Nilai Xiaoyan benar-benar terlalu besar, dan ketika dia mendapatkan Xiaoyan, itu berarti dia mendapatkan 8 relik suci ini. Bahkan negara adidaya tidak akan pernah bisa mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Ketika Penatua Yao Qiancheng melihat api langit dan air langit, matanya juga lurus. Kali ini, Xiaoyan harus mati tidak peduli apa, hanya jika Xiaoyan mati, semua ini akan jatuh ke tangan keluarga Yao. Kali ini klan obat telah menderita kerugian besar. Jika mereka dapat memperoleh berkah dari 8 relik suci ini, maka mereka dapat menebus kehilangan klan obat. Xiaoyan secara alami juga memperhatikan mata serakah itu, tetapi saat ini Xiaoyan tidak punya pilihan. Ini adalah kartu trufnya, tetapi juga cara yang dia gunakan untuk melawan narkoba untuk mendapatkan kekuatan. Untuk Yao Lao, tetapi juga untuk diriku sendiri. Kali ini bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan menolak ketiga telapak tangan ini. Kekuatan jiwa Xiaoyan mengendalikan 8 api surgawi dan air surgawi di depannya, dan secara bertahap bergabung bersama. Pada saat Tianhuo dan Tianshui bertabrakan, orang-orang Yao yang berdiri di samping Xiaoyan mundur sejauh tertentu. Orang gila ini, Yao Tianling di kerumunan memandang Xiaoyan dan terkejut. Dia tahu bahwa Xiaoyan mengendalikan Tianhuo dan Tianshui, tetapi menurutnya, paling banyak 3 adalah batasnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan terjadi. 8 jalan, dan bahwa api langit dan air langit menyatu bersama. Sejak zaman kuno, air dan api tidak cocok, jadi apakah dia tidak takut membunuh dirinya sendiri secara tidak sengaja? Yao Qiancheng dan Yao Zanquan juga terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Dengan persepsi mereka, mereka secara alami dapat merasakan bahwa setiap kali Xiaoyan menggabungkan benda suci, bunga teratai di tangannya mulai terbentuk. Suasana berbahaya. Alis Xiaoyan juga berkerut rapat. Setelah begitu banyak api surgawi dan air surgawi menyatu, kekuatan jiwa dan dendamnya hampir seketika dimobilisasi oleh 60%, tetapi Xiaoyan tidak punya pilihan selain melakukannya. Akhirnya, di bawah tatapan heran anggota keluarga Yao, bunga lotus yang dipahat dengan hati-hati oleh Xiaoyan perlahan-lahan mulai terbentuk, dan aura kehancuran telah menyebar darinya, dan cahaya api yang aneh cocok dengan cahaya terpencil. Warna air langit biru, ada niat membunuh yang kuat yang tersembunyi di dalam keindahan. Langkah ini mungkin sudah disebut keberadaan yang tak terkalahkan di peringkat yang sama. Namun, di depan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, itu bukan apa-apa. Yao Zanquan melirik Xiaoyan dan terbatuk, sepertinya kamu sudah siap. Karena itu masalahnya, aku akan bergerak. Xiaoyan mengangguk, dan Yao Zikuan juga memiliki tatapan dingin di matanya. Douqi melonjak keluar dari tubuhnya, dan Penatua Yao Zangquan baru saja mundur dengan satu telapak tangan, dan tiba-tiba telapak tangan itu menabrak Xiaoyan dengan warna yang tak terkalahkan. Xiaoyan melihat tamparan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang apapun. Bunga teratai yang indah di tangannya juga keluar dari tangannya dan bertabrakan langsung ke tamparan itu. Keduanya datang dengan cepat dan bertabrakan bersama. Para tetua keluarga Yao membuka penghalang pertahanan untuk menahan fluktuasi energi yang mengerikan ini. Kaisar Iblis sedikit mengernyit, tetapi dia masih memasang penghalang pertahanan di depan Yao Lao. Tetapi Xiaoyan tidak seberuntung itu. Dia berada di tengah badai, dan dia harus menanggung semuanya sendiri. Keduanya bertabrakan, membuat suara tabrakan yang mengejutkan, dan energi yang mengamuk menghantam sekeliling, mengenai perisai energi. Saya telah sibuk dengan berbagai ujian bulan ini, dan saya telah cukup sibuk. Namun, patch tersebut dipastikan akan selesai sebelum akhir bulan ini. Berkat fakta bahwa ada banyak orang kuat dari keluarga obat di sini kali ini, penyebaran energi ini telah dilawan. Jika tidak, segala sesuatu di sekitar tempat ini mungkin akan musnah. Kepulan asap tebal memenuhi seluruh dunia, menghalangi pandangan orang. Pada saat ini,
Banyak orang melihat pemandangan ini dengan sedikit antisipasi yang kuat. Apa hasil dari kontes ini? Penatua Yao Zhangquan melirik asap tebal di depannya, melambaikan jubah lengan bajunya, dan asap tebal di sekelilingnya menghilang dengan cepat, dan sesosok secara bertahap muncul di hadapan semua orang, itu adalah Xiao Yan. Namun, pada saat ini, Xiao Yan tampak sangat malu, pakaiannya semua robek, dan dia berlutut dengan satu lutut. Wajahnya dipenuhi keringat, dadanya juga berdetak kencang, matanya penuh dengan keengganan. Serangan yang menggabungkan 8 jenis Sky Fire dan Sky Shui memang sangat menakutkan. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama dengan Xiao Yan, bahkan dapat mencapai pembunuhan instan. Namun, orang di depannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Supreme atau semacam itu. Xiao Yan bahkan bisa merasakan bahwa telapak tangan Elder Yao Xuanyuan seharusnya tidak melakukan yang terbaik, jika tidak, Xiao Yan mungkin tidak bisa melakukannya, hanya dengan satu telapak tangan. Jatuh di sini. Penatua Yao Zhangquan melirik Xiao Yan dengan sedikit kejutan di matanya. Meskipun gerakan tadi bukan kekuatan penuhnya, itu masih memiliki 50% dari kekuatannya. Bahkan jika itu adalah puncak Kaisar Abadi, dia mungkin tidak bisa mengikutinya tanpa cedera. Dan Xiao Yan benar-benar mencapai ini, sungguh luar biasa. Jika orang seperti itu bisa dikultivasikan dengan baik, dia mungkin memang bisa menjadi generasi arogan, atau bahkan menjadi raksasa, tetapi pada akhirnya dia masih kalah dalam kata cinta. Cinta bisa membuat seseorang, itu juga bisa menghancurkan seseorang. Penatua Yao Zhangquan melirik Xiao Yan, dan matanya menjadi sedikit lebih rumit. Tetapi setelah sinyal Yao Qiancheng, dia akhirnya berkata, meskipun saya berjanji untuk memberi Anda waktu untuk bersiap, saya pasti tidak akan mengembalikan kekuatan penuh Anda kepada Anda. Waktu, terlebih lagi, bahkan jika kamu memulihkan kekuatan penuhmu, kamu jelas bukan lawanku. Kata-kata sudah memiliki arti melakukannya lagi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan ki pertempuran yang berjatuhan di tubuhnya, tetapi cerukan kekuatannya masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, setelah menggertakkan giginya, dia masih berdiri dari tanah, menatap Penatua Yao Zhangquan dan berkata, Penatua itu memberi Xiao Yan waktu untuk bersiap, Xiao Yan sangat berterima kasih, dan tentu saja dia tidak akan menunda waktu untuk itu. Cara ini. Xiao Yan menggertakkan giginya. Setelah jiwa berkomunikasi dengan Suner, ada gelombang energi di tubuh Xiao Yan sekali lagi. Di bawah energi ini, Xiao Yan merasa bahwa tubuhnya telah banyak berkurang. Namun, saat ini, kekuatan Xiao Yan masih jauh lebih lemah sebelum dimulai. Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan 8 api surgawi dan air dari tubuhnya sekali lagi mengelilingi tubuh Xiao Yan, memancarkan semua jenis cahaya. Tidak ada gunanya, apakah kamu ingin menggunakan trik yang sama 2 kali? Yao Zhangqiu melirik Xiao Yan, dan sudah ada kilatan penghinaan di antara alisnya. Namun, ketika kata-kata ini jatuh, Xiao Yan juga mengeluarkan penguasa kuno dari Najidi. Penguasa kuno ini terlihat sangat biasa, tetapi juga memiliki lapisan yang indah di bawah injeksi Douqi Xiao Yan. Cahaya bersinar. Kali ini, Xiao Yan secara alami tidak menggabungkan semua api surgawi dan air surgawi lagi. Bahkan jika dia memiliki hati, dia pasti tidak memiliki kekuatan. Penggabungan 8 api surgawi dan air surgawi sangat menguras tenaga manusia. Meskipun bantuan kekuatan Suner, Xiao Yan masih tidak memiliki kemampuan untuk melebur lagi. Selain itu, memang benar bahwa kombinasi 8 api surgawi dan air surgawi belum tentu merupakan lawan dari Yao yang lebih tua yang berkuasa. Karena itu, ini bukan yang ingin dia lakukan. Di bawah perhatian semua orang, 8 api dan air surgawi juga disuntikkan ke penguasa kuno, dan penguasa kuno juga memiliki aura kehancuran. 1000 kaki bayangan plus penguasa api. 1000 kaki bayangan, 1000 kaki dalam satu, adalah keterampilan bertarung yang diperoleh Xiao Yan di benua penciptaan, dan kekuatannya sangat besar. Flame Splitting Wave Ruler adalah keterampilan bertarung yang sering digunakan Xiao Yan di benua Douqi, dan dia telah mempraktikkannya dengan sempurna. Terinspirasi oleh esai peningkatan keterampilan bertarung Bray, Xiao Yan juga menggabungkan 2 keterampilan bertarung ini untuk menciptakan gerakannya saat ini. Meskipun Xiao Yan jelas tahu bahwa langkah ini mungkin tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik abadi, kali ini tidak ada jalan keluar.
Tampaknya ada ribuan sosok menari di sekitar tubuh Xiao Yan, satu kaki demi satu. Mereka berkumpul untuk membentuk gelombang udara yang mengerikan, dan sekali lagi bergegas menuju para tetua yang berkuasa. Kekuatan penggaris gelombang yang membelah api tidak cukup, jadi Xiao Yan menggunakan 1000. Ribuan Tao ditumpangkan bersama, jauh dari sesederhana menambahkan 1000. Metode orang ini benar-benar luar biasa. Jika mereka memiliki peringkat yang sama, mungkin sangat sulit untuk memiliki lawan. Mungkin Yao Lingyun dari keluarga Yao bisa melawan Xiao Yan, tapi bagaimanapun juga, di belakang Yao Lingyun, ada kekuatan melawan dewa, dan Xiao Yan datang sendiri. Ketekunan seperti ini bisa dianggap sebagai hak Yao Lingyun. Tidak bisa, tolong. Namun, martabat keluarga Yao tidak bisa mentolerir dihina oleh orang lain. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus membayar harganya. Pada saat ini, penatua yang bertanggung jawab atas pengobatan tampaknya tidak memiliki niat untuk menjaga tangannya. Sebagai Immortal Supreme, jika benar-benar membutuhkan 3 langkah untuk menyelesaikan Xiao Yan, maka itu adalah kegagalan nyata. Melihat gelombang api yang mengerikan di depannya, penatua Yao Xuanyuan sekali lagi menekannya dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, dunia dibayangi olehnya. Api yang dulu menunjukkan gigi dan cakar mereka menjadi jauh lebih jujur di bawah gerakan ini. Tanpa ujung sedikit pun, mereka langsung ditekan oleh penatua Yao Xuanyuan. Kekuatan dari Immortal Supreme Powerhouse sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Pada akhirnya, di bawah telapak tangan itu, gerakan kuat Xiao Yan yang menggabungkan dua keterampilan bertarung benar-benar hancur. Tubuhnya meledak, dan penguasa kuno Tian Huoheng terlempar dari tangan Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan juga langsung mengenai penghalang pertahanan, diatur oleh para tetua klan obat, dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan juga penuh dengan retakan, darah mengalir dari tubuh Xiao Yan, dan pandangan Xiao Yan menjadi kabur. Kerusakan berat kali ini telah melampaui Xiao Yan sebelumnya. Kekuatan dari Immortal Supreme Powerhouse melampaui imajinasinya. Yao Lao melihat pemandangan ini, dan lapisan kabut sore secara bertahap muncul di matanya. Dia ingin pergi ke sisi Xiao Yan, tetapi dia tidak bisa menghancurkan penghalang di depannya. Tangan Xiao Yan mengepal erat dengan sentuhan keengganan. Perjanjian 3 telapak tangan, Xiao Yan kalah, dan kalah total. Pada saat ini, Xiao Yan telah benar-benar kehilangan keefektifan tempurnya. Sudah merupakan hal yang sangat sulit untuk berjuang untuk berdiri dari tanah, apalagi melawan telapak tangan ketiga dari Yao yang lebih tua. Bukanlah hal yang bijaksana untuk menggunakan kekuatan penguasa abadi tingkat rendah untuk bertarung melawan dewa tertinggi. Bahkan jika Xiao Yan memiliki banyak api surgawi dan air surgawi, dalam menghadapi kekuatan absolut, ini hanya palsu setelahnya, semua. Mata Xiao Yan juga dipenuhi dengan keengganan. Telapak kedua dari telapak tangan tua Yao lebih dari beberapa kali lebih kuat. Xiao Yan mencoba yang terbaik dan tidak mampu menahannya. Sebaliknya, tubuhnya menderita. Setelah kerusakan besar, tidak ada kemungkinan melakukan langkah ketiga. Pada saat ini, Yao Lao menatap Xiao Yan, tersedak kalimat tetapi masih tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, hatinya juga sangat terkejut. Tetapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata sama sekali. Dia hanya bisa diam-diam menonton adegan ini. Tidak ada yang bisa dilakukan. Pada saat ini, bahkan jika dia berjanji untuk tinggal di keluarga Yao untuk menerima hukuman, dia tidak akan pernah membiarkan Yao mengambil alih kekuasaan. Ini adalah kontrak perjudian. Karena dia sudah setuju, dia harus patuh. Kaisar Iblis melihat pemandangan ini, alisnya berkerut. Dia awalnya berpikir bahwa para tetua yang bertanggung jawab atas Yao akan berbelas kasih. Tetapi sekarang tampaknya dia meremehkan keinginan klan Yao untuk membunuh Xiao Yan, tetapi ini juga jalan yang dipilih Xiao Yan. Jika tidak ada alasan khusus, dia bisa mulailah. Hanya karena ada dewa pertempuran di keluarga Yao. Dewa pertempuran itu bergerak, dan Siwei, yang dianggap memiliki domain, ditekan dan dipaksa untuk meninggalkan keluarga Yao. Jika dia ikut campur dalam permainan judi ini, hasilnya tidak akan jauh lebih baik. Oleh karena itu, Kaisar Iblis terdiam saat ini, dan yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah mempertaruhkan sikap keluarga Yao. Jika keluarga Yao bersikeras untuk membunuh Xiao Yan, maka Xiao Yan benar-benar tidak berdaya. Tentu saja, jika keluarga Yao dapat menunjukkan belas kasihan, maka Xiao Yan masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Penatua Yao Qiancheng melirik Xiao Yan, yang berlumuran darah saat ini.
dan mengerutkan kening. Penatua yang berkuasa, ayo pergi. Saya tidak berpikir dia memiliki kekuatan untuk menahan langkah ketiga ini, jadi mari beri dia hadiah sebagai secepat mungkin. Menurut Yao Qiancheng, Xiao Yan sudah menjadi orang mati, jadi akan lebih baik untuk membunuh Xiao Yan sesegera mungkin, sehingga semua yang ada di tubuh Xiao Yan akan jatuh ke dalam keluarga Yao. Dan Yao Zhangquan menghela nafas sedikit setelah mendengar kata-kata penatua Yao Qiancheng. Awalnya, hanya karena kata-kata Yao Qiancheng, dia memiliki sedikit minat pada Xiao Yan, dan ada juga jejak keinginan untuk membawa api surgawi dan air surgawi Xiao Yan ke klan Yao. Hanya saja, saya tidak tahu mengapa, setelah melihat upaya Xiao Yan, saya sudah memiliki sedikit kekaguman. Tanyakan saja, di seluruh benua penciptaan, siapa lagi yang bisa menggerakkan situasi seperti itu di benua penciptaan? Jika Xiao Yan juga berdiri di belakang raksasa, mungkin dia akan menjadi bintang yang mempesona, tetapi semua ini hanya fantasi. Xiao Yan tidak memiliki latar belakang seperti itu. Sedikit menghela nafas, penatua Yao Zhangquan juga berjalan menuju Xiao Yan langkah demi langkah. Pilihan ini dibuat olehmu. Sebagai penatua Balai Penegakan Hukum, aturan keluarga Yao tidak dapat dilanggar. Jadi, tekanan tak terlihat telah meletus dari penatua Yao Xuanyuan. Meskipun dia jelas tahu bahwa Xiao Yan dapat dibunuh hanya dengan satu gerakan sederhana, dia masih menggunakan semua kekuatannya dengan kepribadian yang berhati-hati. Benar-benar tidak. Melihat yang ditinggalkan oleh penatua Yao Zhangquan, Xiao Yan terbatuk dan memuntahkan seteguk darah. Dia mengerutkan bibirnya dan mengucapkan kalimat ini. Namun, kalimat ini sepertinya tidak diucapkan kepada penatua Yao yang berkuasa. Bayangan kematian menyelimuti hati Xiao Yan, dan potensi Xiao Yan benar-benar terangsang pada saat ini. 8 jenis api surgawi muncul di tangan Xiao Yan lagi, dan dia akan melakukan perjuangan sekarat terakhirnya. Karena Yao Lao, dia menderita penghinaan selama 3 tahun, juga karena Yao Lao, dia menjadi nama Kaisar Yan. Bagi Yao Lao, dia hanya memiliki rasa hormat dan terima kasih. Pertempuran ini untuk gurunya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia bisa kalah, dia bisa mati, tetapi dia juga harus mati di sini dengan caranya sendiri, dan dia tidak akan pernah menunggu untuk mati. Namun, meskipun dia telah memanggil beberapa api surgawi dan air surgawi ke sisinya, Xiao Yan hampir tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, menderita tanpa henti. Tubuh yang terluka parah bahkan tidak bisa mengendalikan api surgawi dan air surgawi. Dan ketika telapak tangan jatuh, tubuh jiwa ilusi muncul dari tubuh Xiao Yan dan melindunginya di depan Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, Suner tahu bahwa Anda tidak ingin Suner terluka lagi, tetapi Anda harus tahu bahwa Suner tidak akan pernah ingin saudara Xiao Yan mati di depan mata saya. Meskipun kematian Suner adalah tubuh jiwa saat ini, sepertinya ada air mata di sudut matanya. Adegan di depan saya sama seperti sebelum klan kuno. Bahkan jika dia tahu dengan jelas bahwa Xiao Yan tidak di depannya, Suner berdiri hari itu. Kemunculan tiba-tiba dari tubuh jiwa ini juga menyebabkan Yao yang lebih tua tertegun sejenak. Meskipun dia merasakan aura samar dari tubuh Xiao Yan, dia tidak peduli sama sekali. Hanya ketika tubuh jiwa ini habis dengan sendirinya, dia mengerti alasannya. Namun, dia tidak bisa mengambil telapak tangan itu lagi. Belum lagi bahwa Suner hanyalah tubuh jiwa. Bahkan jika itu adalah entitas di bawah telapak tangan ini, itu mungkin akan hancur total. Ini tidak bisa dilakukan. Jika sesuatu terjadi padanya, saya pikir Master Pavilion akan marah. Juga pada saat ini, sesosok muncul di depan Xiao Yan dan Suner, dan memberikan kekuatan telapak tangan Yao yang lebih tua ke yang berikutnya. Jas hujan hitam, sepasang sepatu bot hitam, dengan kesopanan bangsawan hitam, memegang pedang panjang, kata-kata rendah bergema di langit ini. Secara alami orang ini tidak lain adalah Su Tianyu, yang muncul sekali sebelumnya atas nama Pavilion Gelap. Namun, tidak ada yang mengira bahwa dia benar-benar akan mengambil tindakan pada saat ini. Kulit sesepuh Yao Qiancheng menjadi jelek, dan Yao Zhangquan sedikit lega. Taruhan dengan Xiao Yan hanya untuk Xiao Yan, dia tidak ingin melibatkan orang lain. Meskipun langkah Su Tianyu agak mendadak, itu masih meredakan kecemasannya. Kaisar Iblis juga tertegun sejenak tetapi dia tidak menyangka seseorang akan keluar untuk membantu Xiao Yan pada saat ini. Ini benar-benar kejutan. Dan penatua Yao Qiancheng juga berkata dengan marah pada saat ini, apakah orang-orang di Pavilion Gelap benar-benar ingin campur tangan? Di Pavilion Gelap, selain Sue Suner, siapa lagi yang bisa bertahan?
Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.